Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Positif, kembali bersama saya di Positif Igun. Di kesempatan kali ini edisi spesial sekali karena saya kedatangan teman lama saya yang dulu jauh lebih besar daripada saya. Big size banget, sekitar 130 kilo. Sekarang dia turun menjadi 75 kilo aja, bahkan kurang teman-teman. Gimana tips and tricks bisa kurusnya, diet enaknya seperti apa, serta keseruan apa obrolan kita hari ini untuk bagaimana cara menikmati diet yang enak. Ini pembicaraan yang menarik, saya harap bisa bermanfaat, dan terus subscribe serta share video ini supaya Positif Igun selalu bisa share hal-hal yang positif berikutnya. Saksikan di video berikut bersama Positif Igun di Positif Lifestyle. Hai Sobat Positif, kembali lagi bersama saya di Positif Igun. Well, kali ini saya kedatangan teman lama saya yang dulu notabene berat badannya dipastikan 100 kilo up. Seperti janji saya sebelumnya, kita akan coba review dan semoga kita bisa dapet tips and tricks gimana 3 langkah mudanya dari teman kita ini untuk bisa menurunkan berat badan. Oke, kita langsung persilakan aja teman kita yang ada di sebelah ini. Silakan memperkenalkan diri Pak Aca. Pakai Pak Aca. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manasa Tobing, panggilannya Aca. Ya, cukup feminim nama saya. Yes. Saya sama Igun teman lama, ya udah dari bertahun-tahun yang lalu, dan dulu kami satu kelas berat badan. Yes, satu kelas berat badan, benar sekali. Cuman kayaknya saya lebih gemuk dari Pak Igun. Ya benar. 130, 125 lebih. Yes, pernah 135 ya? Pernah 135. Pernah 135 teman-teman. Dan saya masih stay di antara 97 sampai 100 kilo. Pak Aca sekarang sudah stay di berapa Pak Aca? Sekarang di 70 sampai 73. 70 sampai 73. Amazing Sobat Positif. Oke, kita langsung aja ngobrol santai nih Pak Aca. Pertama kali gimana sih Pak Aca coba berniat untuk kurus itu? Ya, sebenarnya itu kecelakaan menurutku. Gak ada niat Sobat sebenarnya. Positif ya. Kami kan kerja di satu perusahaan. Iya. Ya kami gak usah sebut lah ya nama perusahaannya karena nggak dibayar juga kan. Yes, benar sekali. Jadi di perusahaan itu waktu itu kerjanya cukup hektik. Akhirnya saya diare. Oke. Nah ceritanya diare, terus 3 hari nggak masuk kantor. Oke. Ya namanya orang diare pasti moncor kan, Yes. cepat turun berat badan. Nah selesai sembuh di kantor bilang, kurusan. Kan biasa pujian-pujian yang tidak berarti gitu ya. Ya, benar. Kurusan, padahal kita masih gemuk gitu. Oke, saya santunin tips satunya adalah sesuatu itu kadang terjadi secara kebetulan. Kebetulan. Tapi kebetulan itu yang bisa memotivasi. Jadi kita harus menemukan satu cara ataupun kejadian yang membuat kita realize, membuat kita sadar untuk merubah dari pola hidup yang kurang baik menjadi baik. Oke, Benar. itu satu. Kita tunggu 2 tipsnya lagi. Silakan Pak Aca. Jadi momentumnya diare. Kemudian namanya orang diare kan pasti nggak nafsu makan. Iya benar. Nggak tahu ya kalau teman-teman di rumah. Waktu itu saya nggak nafsu makan, lidah pahit. Kemudian pengennya cuman makan sandwich. Oke. Nah kebetulan dulu suka ngemilnya tuh roti gitu ya. Nggak boleh sebut merek ya. Pokoknya roti tawar, beng-beng digulung gitu. Iya. Nah kebetulan nggak ada beng-beng di rumah. Cuman roti tawar, keju sama selada. Oke. Dan bener nggak mau makan. Akhirnya udah makan itu, kenyang. Oke. Besoknya gitu, dan terulang hampir 2 minggu. Nah ngerasa kayaknya baju longgaran nih, baru beli timbangan. Jadi sebenarnya yang tips yang kedua adalah sadari kita turun tuh diukur. Kalau nggak diukur tuh nggak tahu kita kurus. Oke, thank you. Kedua, ukuran menentukan. Jadi teman-teman harus bisa membuat ukuran. Mau kurus berapa sih? Mau turun berapa banyak sih? Ada yang harus pantau timbangannya. Pantau. Oke. Karena orang bilang ya, ingat ya, merasa kurus sama jadi kurus tuh beda. Oke. Jadi Ingat ya teman-teman tadi ya, tipsnya. Merasa kurus dan jadi kurus itu beda. Kalau saya baru merasa kurus, teman-teman. Oke. jadi timbang. Akhirnya sebenarnya sayang kan beli timbangan digital harga 200.000. Ada sih yang 60.000 di Tokopedia. Cuman ya beda lah. Akhirnya beli terus timbang. Nah dari situ udah mikir nih, udah turun 3 kilo nih, sayang kalau enggak. Oke. Nah tips yang ketiga yang paling penting adalah
Sebenarnya ada dua. Yang ketiga ini adalah kita cari tahu. Oke. Jadi kalau kita udah ketemu momentumnya, baca lebih banyak, kita lebih tahu. Jadi nggak ada orang yang langsung nemuin tips and triknya, langsung nggak ada. Oke. Jadi begitu udah tahu turun, langsung baca. Nah waktu itu rumus saya cuma satu, ya banyak-banyak nonton YouTube. Oke, dari YouTube, Suara Positif ya. Jadi apa aja tuh Pak Aca yang dari YouTube itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau lihat channel dia di YouTube tuh ribuan. Bahkan ya teman-teman tahu ya, ada yang bilang nurunin berat badan seminggu 5 kilo, seminggu 7 kilo segala macam, banyak. Tapi gini, saya melihat, saya kan pengen jangka panjang. Oke. Jadi seumur hidup saya tuh saya pernah turun kurus tuh 3 kali. Dan 3 kali turun itu ibaratnya tuh bisa dibilang keberuntungan lah. Oke. Rumusnya cuma satu, nggak makan ya nggak makan. Oke. Tapi akhirnya gemuk lagi. Naik lagi ya, nggak Naik stabil lagi. ya Sobat Positif ya. Naik lagi, dan nggak makan itu bukan rumus kurus. Garis bawahi, bukan Garis rumus. bawahi, nggak makan bukan rumus kurus. Nanti saya bold di sini. Nanti di akhir sesi saya kasih tahu sehari saya sekarang makannya berapa banyak. Oke. Ya, saya kasih tahu dan tetap stay di sini ya. Nah, jadi cari tahu dari YouTube, dan mungkin nanti bisa ditampilin ya beberapa channel-channel YouTube yang saya ikutin. Nah, di channel YouTube itu channel diet yang bagus itu dia ngajarin nggak cuman bagaimana kita untuk jaga pola makan, tetapi dia juga ngajarin aktivitas apa yang harus dilakukan. Oke, jadi Nah. nggak cuman makanannya, tapi Iya. juga harus ada aktivitas yang ngebuat kita bisa turun berat badan. Iya. Levelnya itu gini, ketika kita udah aware kita mau kurus, nanti kita akan tahu tuh, oh ternyata kurus tuh ada dua. Ada kurus yang sehat, ada kurus yang nggak sehat. Oke. Nah, jadi kurus yang sehat itu adalah kita kenal dulu badan kita. Badan kita nih berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, nutrisi yang kita butuhkan berapa. Oke. Nah, asal teman-teman tahu, mungkin beberapa udah tahu prinsip BMR, namanya body mass ratio. Body mass ratio ya. Aku lupa kalau salah singkatannya, mau dibenerin ya teman-teman. BMR lah. Jadi tubuh kita ini tanpa ngapa-ngapain, kita tidur pun kita tetap akan bakar kalori sekitar 2000 sampai 2500 kalau cowok. Oke, oke. Jadi ada hitungannya tuh, masukin berat badan, masukin tinggi badan, usia, jenis kelamin, itu ketahuan tuh energi yang kita keluarkan setiap hari. Nah, jadi sebenarnya teman-teman tidur pun seharian, energi pasti kebakar. Oh. Makanya orang ketika dia nggak makan satu hari, nggak ada asupan kalori masuk tuh. Iya. Kedua, tubuh dia kan tetap bermetabolisme, BMR tadi. Oke. Itulah terjadi defisit kalori. Oke. Nah, ketika defisit kalori, besok nimbang udah pasti turun. Ya, padahal turunnya nggak bisa stabil. Padahal turunnya nggak bisa stabil. Kenapa? Ketika kita nggak makan, itu nggak ada asupan garam, nggak ada asupan nutrisi, itu yang hilang air, bukan hilang lemak. Oke. Sehingga ketika kita minum lagi, kita makan lagi, ya kayak spons aja, kita rendam lagi ke air, gemuk lagi. Gemuk lagi, jadi gampang nggak stabil ya. Iya. Oke, itu dari 3 cara sederhananya. Iya, secara sederhana. Itu aja, dan nanti di penghujung ini nanti Pak Aca akan kasih tahu gimana sih pola makannya. Pola makan. Oke, Sobat Positif, kita lanjutkan kembali di pola makan bersama Pak Mangasa atau Aca. Yoi, salam sehat. Salam sehat dari Positif Igun dan Positif Lifestyle.